ini Kak Eliana ingin membantu Sheila untuk memahami kesulitan belajar dari Sheila, yaitu pada pembelajaran matematika. Kelas berapa Sheila sekarang? 5. Kelas 5 semester 1. Kalau sekarang pembelajarannya udah sampai mana? Luas keliling. Luas keliling, bangun datar ya. Sheila belum pahamnya sampai mana? Yang dimananya bagian apa? Bagian tentang seluruh hitung gitu. Berarti sama gurunya di sekolah udah masuk ke konsep luas daerah bangun datar, tapi belum diajarin sampai rumus-rumusnya gitu. Baru diajarin konsep dasar-dasarnya aja. Terus Sheila tuh taunya kalau misal mencari luas bangun datar itu caranya kayak gimana? Dikali atau enggak ditambah-tambah seluruh. Itu biasanya Sheila pakai rumus atau pakai kayak menghitung pakai kotak-kotak tabel atau pakai cara kayak gimana? Biasanya kalau ada kotak-kotak tabelnya biasanya dihitungin. Kayak misal satu kotak dihitung 1 atau setengah kayak gitu. Tapi kalau untuk rumus-rumus kayak misal luas segitiga, luas persegi gitu udah mudeng belum? Sedikit. Oke. Berarti sekarang kita belajar tentang konsep luas daerah bangun datar ya. Jadi konsep luas daerah bangun datar itu caranya, konsep awalnya, konsep dasarnya itu yang cara menghitung keseluruhannya itu luas bangun datar itu sama dengan jumlah persegi satuan yang menutup bangun datar. Jadi langkah pertamanya kalau mau menghitung luas bangun datar itu, yang pertama itu menentukan satuan luas dengan bagian-bagiannya. Kayak misal kotak-kotaknya ini dihitung dulu per satu nih, misalnya ini 1, ini kan ada setengah juga di sini, ini ada 0 gitu kan. Terus kedua, setelah kita nentuin, misalnya dalam satu kotak itu dihitungnya 1 atau setengah atau 0 gitu kan. Nanti kita tulis dulu 1 gini atau 1,5 gini. Nah, nanti kita hitung banyaknya kayak gini kan, dihitung. Jadi kita dibagi, misal yang banyaknya 1 ada berapa, misal ada 5, ada 2 gitu. Nah, kalau udah nanti terakhir kita baru ngitung luas daerah bangun datarnya menggunakan satuan luas yang tadi. Nah, jadi kalau di konsep luas daerah bangun datar ini, di sini tuh kita pakainya per kotak-kotak yang dinamain dengan satuan luas. Jadi hitungannya dalam satu kotak ini kita dihitungnya 1 gitu ya. Namun kalau misalnya ada bentuk segitiga gini atau persegi panjang kayak gini, berarti dihitungnya berapa? Setengah kan, karena kalau misal satu kotak gini kan, kalau segitiga kan berarti segininya kan. Nah, berarti dibagi 2 jadi setengah. Nah, gitu. Terus kalau misal bagian daerah bangun datar yang menempati lebih dari setengah satuan, kalau setengah satuan tuh kayak gini nih. Aku contohin ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Nih ya. Aduh. Kalau ini berapa? Itu 1. 1 satuan ya. 1 satuan. Kalau segini setengah satuan. Terus kalau misalnya ini Mbak Putri bikin kotak ya, kotak dulu. Nah, kalau misalnya ininya di sini, jadinya berapa? Berarti kan bagian satuannya ini lebih dari setengah satuan. Lebih dari setengah tapi kurang dari 1. Berarti dianggapnya
1. Nah, ini kan di sini ada bagian daerah bangun datar yang menempati lebih dari setengah satuan dihitung jadi 1 satuan luas. 1 satuan. Namun kalau misalnya di sini aja. Ini kotak lagi. Nah, ini di sini. Dihitungnya gimana? Ini berarti awalnya dulu. Berarti ini lebih dari setengah atau kurang dari setengah? Lebih dari setengah. Ini setengah segini, setengah berarti segininya. Berarti kurang dari setengah, berarti dianggapnya Setengah. kalau misalnya kurang dari setengah, berarti kita anggap 0. Berarti tidak ada satuannya. 0 satuannya. Udah paham belum konsep dasarnya? Kalau hitung kotak-kotaknya dianggapnya satuan luas. Yang masih belum paham yang bagaimana? Gak apa-apa, tanya aja. Terus kalau gini itu kayak yang tadi gitu. Kan iya, kalau misalnya ini lingkaran ya. Lingkaran itu kan berarti luasnya tidak terhingga. Nah, berarti di sininya kan lingkaran ya. Aduh. Nah, berarti kan kotak-kotaknya kan gimana tuh? Bagi 3. 1, 2, 3. Kemudian. Nah, begini. Nah, kalau yang ini berapa? Ini 1. Kalau ini 1. Ini 1. Kalau yang ini berarti apa? Setengah atau kurang dari setengah? Kurang dari setengah. Kurang dari setengah dihitung 0. Kalau ini Itu 1 karena itu pasti apa? Lebih dari setengah atau kurang dari setengah? lebih dari setengah. Nah, jadi cara gampangnya kalau misalnya itu lebih dari setengah, berarti tetap dihitung jadi 1. Tapi kalau misal kurang dari setengah, kita nggak anggap itu jadi 0 satuan. Kalau yang ini 0 karena sama kayak yang atas ya. Ini 0 juga. Ini 1. Ini 0. Oke, udah paham ya? Nah, oke, sekarang coba kita lanjut di sini. Nah, karena tadi kita udah tahu cara menghitung satuan luasnya dengan cara kotak-kotak yang tadi. Sekarang kita masuk ke rumus luas daerah bangun datar. Rumus luas daerah bangun datar tuh kayak gimana, Sheila? Tahu nggak? Luas daerah bangun datar. Rumus dasarnya luas sama dengan berapa? Jadi kalau misalnya kita mau mencari luas daerah bangun datar, itu tuh sama aja kita menjumlahkan semuanya, tapi menggunakan rumus. Jadi kayak gini. Ini yang pertama adalah banyaknya tanda satuan, kita di bawah ditaruh di pertama ya. Aduh. Dikali 1. Karena 1 satuan, jadi banyaknya jumlah 1 satuan dikali 1 juga. Lalu ditambahin, gimana lanjutannya? Tambah berapa? Setelah 1 satuan? Nah, setengah satuan berarti dikali setengah juga. Dikali setengah juga. Karena setengah satuan, jadi banyaknya setengah satuan dikali setengah juga. Lalu terakhir ditambah berapa satuan? 0. Berarti banyaknya jumlah 0 satuan dikali 0 juga. Nanti sama dengan hasil dari banyaknya 1
ditambahin hasil dari banyaknya setengah satuan, lalu ditambah lagi hasil dari 0 satuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang udah pertemuan kedua ya. Jadi waktu pertemuan yang kemarin kita bahas apa ya? Pas cara menghitung luas kali. Luas daerah bangun datar. Kemarin bangun datar ada, kemarin kita hitung bangun datar apa aja? Segitiga, persegi, lingkaran. Oke. Masih ingat nggak kemarin cara menghitung luas bangun datar itu kayak gimana? Satu satuan dikali satu setengah satuan dikali setengah, 0 satuan dikali 0. Oke, berarti masih hafal ya tentang kemarin. Jadi kemarin yang awalnya belum tahu tentang cara-cara menghitung, sekarang udah tahu ya cara menghitung satuan luas gimana. Terus kemarin baru dari pengertian konsep-konsepnya aja, kita belum mulai ke latihan soalnya ya. Jadi di pertemuan ini kakak minta untuk Sheila kita sekarang belajar tentang soal-soalnya, kita cara penyelesaian masalahnya gimana, kita cara menghitung luas daerah dengan menghitung satuan luasnya gimana gitu ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Sekarang di sini ada satu buah soal. Di soal ini ditanyakan apa ini? Bangun datar yang memiliki luas daerah 10 satuan. Oke, jadi di sini ada 4 bangun datar segitiga ya, semuanya sama-sama segitiga, tapi mereka masing-masing memiliki satuan luas yang berbeda juga. Jadi di sini tugas Sheila untuk menghitung luas daerah luas daerah bangun datar keempat ini yang luasnya itu ada 10 satuan, itu yang bangun datar nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, sini aja. Gimana coba yang bangun datar 1? Sheila kerjain dulu sendiri, nanti kakak kasih tahu gimana salahnya, gimana yang belum paham. Jadi langkah yang pertama gimana? Langkah pertama kita harus Menentukan bagian satuan, satuan. yaitu berapa aja? 1 setengah 0. Oke. Gimana bangun datar 1? Udah ketemu? Udah. Banyaknya satu satuan luas ada 9. 9. Oke, 9. Lalu yang bagian setengah satuannya ada 1. Terus yang bagian 0 2. 2. Totalnya ada berapa ini? 12. 12. Pas ini ada 12. Coba hitung lagi. Pas, oke. Sekarang kita masuk ke rumus luasnya. Rumus luas sama dengan 9 dikali 1 ditambah 1 ditambah 1 dikali 1 setengah kali 1 setengah
setengah kali setengah. Oke. ditambah Ditambah 2 dikali 0. kali 0. Oke, kita jumlahin sekarang. 9 kali 1 9 tambah setengah ditambah 0. Hasilnya 9,5. Oke. Bangun datar 1 hasilnya 9,5. Lanjut bagian bangun datar yang kedua. Udah selesai? Oke, bagian bangun datar yang kedua yang satu satuan luas jumlahnya ada 10. Terus jumlah setengah satuannya 0. Jumlah 0 satuannya 5. Oke, masuk ke rumus. Luas sama dengan 10 dikali 1 kali 1 ditambah 0 tambah 0 dikali setengah kali setengah ditambah 5 tambah 5 kali 0. kali 0. Oke, jumlahin 10 ditambah 0 tambah 0 juga. Oke, berarti hasilnya 10. Oke. Dah ya. Bangun datar kedua berarti hasilnya 10. Lanjut bangun datar yang ketiga. Dah. Oke, bangun datar yang ketiga. Satu satuannya jumlahnya 9. Setengah satuannya ada 0. 0 satuannya 0. 5. Iya 5. Oke. Benar jumlahnya berapa ini? Ada 14. Benar? Ya. Oke, masuk ke rumus. Jadi 9 kali kali 1 ditambah 0 dikali setengah Oke. ditambah 5 dikali 0. Oke, jumlahin 9 ditambah 0 ditambah 0. Berarti hasilnya 9. 9. Oke. Lanjut bangun datar keempat.
Siapa yang ngerjakan anu kelas? Udah? Oke, sekarang bangun datar keempat. Satu satuannya ada 10. 10. Setengah satuannya 0. 0. 0 satuannya 7. 7. Oke, ada berapa? 17. Pas? Pas. Pas. Langsung masuk ke rumus. Jadinya 10 Ditambah 0. tambah 0 Ditambah 0. tambah 0. Hasilnya 10. 10. Oke, dari bangun datar 1, 2, 3, dan 4 berarti yang luas daerahnya ada 10 satuan, yaitu bangun datar ke 4 4, sama 2. 2. Berarti 2 dan 4 ya. Ada di situ hasilnya? Ada. Oke. Berarti udah paham ya sekarang tentang penyelesaian dari luas satuan bangun datar menggunakan luas daerah satu satuan, setengah satuan, 0 satuan gitu ya. Menggunakan kotak-kotak kecil gitu. Oke, jadi dari pembelajaran kemarin dan hari ini Sheila dapat apa aja? Tahu tentang cara menghitung, cara lebih mudah, lebih dipahami gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sekarang kakak tanya tentang konsep dasar dari luas bangun datar, itu gimana? Luas bangun datar sama dengan jumlah persegi satuan yang menutup bagian bangun datar. Oke. Terus kalau misalnya ada gambar seperti ini, kotak seperti ini kita namakan menjadi Satuan. satuan. Oke. Kalau misalnya gambarnya seperti ini, Setengah satuan. setengah satuan. Kalau gambarnya kecilan. Kalau gambarnya seperti ini, 0 satuan. 0 satuan, Karena kurang dari setengah satu. oke, kurang dari setengah. Namun kalau misalnya gambarnya seperti ini, sama dengan Satuan. berapa? Satu satuan. Satu satuan, karena Lebih dari setengah. lebih dari setengah. Oke, betul. Jadi kalau misalnya kotaknya satu full seperti ini, kita namakan menjadi satu satuan. Tapi kalau dia setengah dari kotak ini atau disebut dengan segitiga kayak gini, berarti setengah satuan. Tapi kalau misalnya kurang dari setengah, kita namakan menjadi 0 satuan. Tapi kalau lebih dari setengah, jadinya Satu satuan. ya tetap satu satuan karena lebih dari setengah. Oke, udah memahami tentang pengertian lalu aturan-aturan mengenai konsep satuan luas menjadi bagian-bagiannya 1, setengah, dan 0. Sekarang yang ditanyakan bagaimana cara menghitung luasnya. Langkah yang pertama, Langkah pertama menentukan satuan luas sesuai dengan bagiannya. ya bagiannya berarti ini ya, yang kotak-kotak ini. Lalu Kedua, hitung banyaknya masing-masing tanda 1 satuan, setengah satuan, 0 satuan. oke, kita hitung masing-masing ya. Misalnya nanti kotak satu satuan ada berapa, kita jumlahin menjadi misalnya 5, ada 10 atau ada berapa gitu ya. Masing-masing ya semuanya itu. Lalu
Masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus luas daerah bangun datar atau satuan luas. Terakhir hitung tersebut sesuai dengan rumus. Nah, luas daerah bangun datar, rumusnya luas sama dengan Luas sama dengan satu satuan dikali satu ditambah setengah satuan jumlah dikali 1 ditambah jumlah setengah satuan dikali setengah ditambah juga jumlah 0 satuan dikali 0, lalu nanti terakhir jumlah satu satuannya tadi yang sudah dikalikan ditambahkan dengan jumlah setengah satuan yang sudah dikalikan, lalu ditambah juga dengan jumlah 0 satuan yang sudah dikalikan dengan 0 juga. Oke, nanti ketemu hasilnya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Udah, oke, berarti udah paham. Nanti kita selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita mau ngetes pemahaman Sheila tentang konsep luas bangun datar ini dengan kita nanti mengerjakan soal berjumlah 5 soal. Itu merupakan bentuk asesmen atau evaluasi. Nanti Sheila ngerjain secara mandiri. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, ada yang bingung soalnya gimana caranya, nanti tanya sama kakak. Nanti kakak juga bisa bimbing Sheila, tapi nanti tetap Sheila ngerjain secara mandiri gitu ya. Oke, ke pembelajaran kali ini kakak cukupkan. Terima kasih untuk Sheila. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jadi sekarang udah pertemuan ketiga. Kemarin di pertemuan pertama kita udah belajar tentang konsep dasar. Lalu di pertemuan kedua kita udah mengerjakan latihan soal secara bersama-sama. Lalu rencananya kali ini di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ketiga, kita akan melakukan evaluasi, yaitu nanti Sheila ngerjain 5 soal untuk evaluasi pemahaman Sheila mengenai konsep luas daerah bangun datar. Nanti kita ketahui ada peningkatan atau enggak dari pembelajaran kita dari kemarin itu. Oke. Sekarang ada di sini udah ada 5 soal dengan soal yang berbeda-beda, bangun yang berbeda-beda. Nanti kita coba kerjain dulu secara mandiri. Nanti kalau ada yang nggak bisa, tanya sama kakak. Nanti kalau misalnya kesulitan atau apa, nanti kakak bimbing. Oke. Kalian kerjain di sini. Kalau kayak gini nih Gimana? 1, 0 atau setengah? Yang mana? Ini. Nah, jadi gini. Kalau misal segitiga, berarti kan ini setengah ya. Setengah karena ini kalau diperhatikan ini di sini pas garis, di sini juga pas garis ya, miringnya. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat di sini nggak pas garis kan dua-duanya ini. Tapi ini lebih ini kurang dari garis, ini lebih dari garis, berarti tetap aja dihitung jadi setengah. Karena nanti kalau kita geser-geser lagi nanti pas menjadi satu garis kayak gini.
nomor 1 kita pakai diketahui, ditanya sama penyelesaian ya. Di sekolah pakai yang gini nggak? Yang diketahui gitu nggak? Enggak. Jadi ini kalau misalnya kita pakai model kayak gini, jadi itu lebih memudahkan. Jadi nggak langsung kita, kan kalau Sheila kan langsung tulis kayak gini kan soal jawabannya langsung gitu. Jadi kalau kayak gini modelnya, ini lebih memudahkan kita untuk menentukan dulu. Jadi yang pertama harus kayak ini pakai langkah-langkah, harus kita cari apanya dulu gitu. Jadi kita misal pertama diketahui satuannya berjumlah 24. 24. Setengah satuan 4. 4, nolnya 1. 1. Jumlahnya berapa ini? 29. 29, benar di situ. Dua 28, ada yang kelebihan 1. Gimana tuh? Ini Apa? nyelip. Nyelip. Ini. Oh iya. Tadi di situ juga dong. Oh ya ini. Nanti 30. Berarti malah Iya, ada 30. 30. Berarti tambahannya Tadi 2. apanya itu? Ini 0. Nolnya 2. Yang ini udah dihitung. Udah. Oke. 2 ya nolnya. Pas 30. Ya. Oke, sekarang penyelesaiannya. Luas sama dengan 24 dikali 1 ditambah 4 ditambah 4 dikali setengah kali setengah tambah 2 tambah 2 kali kali 0. Oke. Jadi 24 ditambah tambah 2 ditambah 0 tambah 0. Jadi 28. 20 26. 26. Nah. Oke. Benar sekarang? Oke. Sekarang soal nomor 2. Kita pakai metode diketahui ditanyakan penyelesaian. Diketahui apa? Pertama, satuan. Ada 25. ada 25. Setengah satuan 2 2. Nol satuan 0. nggak ada. Oke, yang ditanyakan apa? Luas daerah. Sama luas daerah juga. Ya. Luas daerah apa? Bangunan. Datar. Terus penyelesaiannya berarti 25 luas sama dengan 25 kali 1 dikali 1 ditambah 2 2 dikali setengah dikali setengah ditambah 0 tambah 0. kali 0. Oke, jadi 25 tambah 1 1 tambah 0. tambah 6. Jadi 26. 26. Betul? Betul. Oke. Sekarang lanjut nomor 3. Satuan 24. 24. Setengah satuan Ada 6. 6. Nol satuan 6. 6. Jumlahnya berapa ini? 36. Betul, di situ ada 36. Iya. Oke. Berarti luas sama dengan 24 kali 24 1 kali 1 tambah 6 tambah 6 kali setengah kali setengah tambah 6 tambah 6 kali 0.
kali 0 jadi 24 terus ditambah 3 3 kurang ditambah 0 tambah 0 jadi hasilnya 27. Betul? Oke. Selanjutnya diketahui jumlah satu satuan berapa? 24 24. Lalu setengah satuan? 0 0. 0 satuan? 3. 3. Jumlahnya ada 7? Iya. Oke, sekarang luas sama dengan 24 kali kali 1 kali 1 tambah 0 tambah 0 kali setengah kali setengah tambah 3 tambah 3 kali 0 kali 0 jadi 24 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jadi hasilnya 24. 24. Betul? Betul. Oke. Sekarang soal terakhir. Jumlah satu satuan ada 23 setengah satuan 5 5, 0 satuan 4 4. Berapa ini? 23 28 12 28 berarti 32 32. Oke. Jadi luas sama dengan 23 23 kali 1 kali 1 tambah 5 tambah 5 kali setengah kali setengah tambah 4 tambah 4 kali 0 kali 0 sama dengan 23 tambah tambah 2 setengah 2 setengah tambah 0 tambah 0 jadi 25 setengah. 25 setengah. Betul? Betul. Oke. Jadi kalau misal saran dari kakak mending pakai model-model kayak gini. Kalau misalnya udah diajarin di sekolah bagus, tapi kalau misalnya belum ya ini kita jadi tambahan aja buat sila. Jadi kalau misalnya nanti kita mengerjakan soal yang susah kayak misal soal cerita. Kalau soal cerita kan itu banyak ininya kan pengandaiannya, dan nanti jadinya kita bisa masukin dulu. Misalnya diketahui Sheila mempunyai 5 apel lalu dibagikan gitu-gitu, nanti kan jadi apel ada berapa, ini ada berapa gitu-gitu, jadi bisa dimasukin ke dalam sini gitu. Jadi mempermudah kita, nanti ditanyakannya pun iya. Jadi misalnya ditanyakan berapakah luas daerah bangun datar tersebut gitu. Jadi yang ditanyakan ya luas daerah bangun datarnya gitu. Penjelasannya kita masuk ke rumus-rumusnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada soal cerita atau soal apa, misalnya sila kesusahan, bisa susah dalam artian susah dalam memahami soalnya gitu, kita bisa pakai model kayak gini. Soalnya jadi kita bisa langsung masukin kayak tadi gitu. Gitu. Oke. Gimana soalnya, susah apa gampang apa biasa aja? Lumayan. Sama soal yang tadi, yang pertemuan kedua yang kemarin. Masih mending itu soalnya ini Kenapa? kotak-kotaknya banyak banget. Banyak. Jadi lebih banyak juga hitung-hitungannya, sampai puluh-puluhan sekarang. Jadi kalau misalnya yang di sini yang pasti belum mudeng, yang bagian apanya? Tanyain aja kalau misalnya masih bingung. Udah? Dibandingin yang kemarin-kemarin, kalau misalnya ngeliat soal-soal kayak gini gimana? Udah nggak itu. Udah nggak bingung. Sekarang udah ngerti. Oke.
sekarang karena kita udah ngerjain beberapa soal evaluasi tadi yang kata Sheila lumayan susah, jadi sekarang lebih gampang kan, lebih tahu cara gimana cara mudahnya untuk menentukan luas daerah bangun datar menggunakan kotak-kotak satuan luas kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kesusahan gimana caranya gitu, kita udah tahu langkah-langkahnya gimana aja, terus nanti aturannya kayak gimana dalam ngerjain soal luas daerah menggunakan satuan luas kayak gini gitu ya. Jadi kalau misal kita ulangin lagi pembelajaran dari awal, pertemuan pertama kita bahas tentang konsepnya, pengertiannya gitu ya, pokoknya dasar-dasarnya. Terus yang di pertemuan kedua kita menentukan luas. Oke, kita latihan soal kecil-kecil gitu ya, secara bersama-sama. Terus pertemuan ketiga, pertemuan hari ini kita asesmen. Oke, jadi sekarang udah tahu ya gimana caranya menentukan luas daerah bangun datar, gimana rumusnya dan gimana pengaplikasiannya gitu. Jadi kita ulangin lagi kalau misal pengertian dari konsep luas daerah bangun datar itu gimana luasnya? Luas bangun datar sama dengan jumlah persegi satuan yang menutup bangun datar. Oke, jadi nanti ada beberapa kotak-kotak, nanti ada ibaratnya kayak ada arsiran-arsirannya, nanti kita tentuin itu kotaknya ada berapa dan itu bagiannya dalam satuan apa gitu ya. Terus kalau misalnya cara pengerjaan langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menentukan satuan kotak-kotaknya gitu ya, satuan luas yang ditandai dengan satu satuan, setengah satuan, lalu 0 satuan. Oke. Kalau misalnya yang kedua, setelah kita menentukan bagian-bagian satuan luasnya, lalu kita menjumlahkan. Iya, kita masukin ke dalam rumus luas sama dengan apa? Luas sama dengan jumlah satu satuan. Oke. Dikali 1. Oke. Ditambah setengah satuan. Oke. Dikali setengah. Ya. Ditambah 0 satuan. Dikali 0. Oke, nanti baru dijumlahkan ketemu hasilnya. Oke, namun kalau misalnya tadi di dalam kotak begini dihitungnya 1. Bentuk segitiga setengah. Kalau bentuk seperti ini 0 karena kurang dari setengah. Kalau misalnya lebih dari setengah 1 tetap aja 1 ya. Oke, jadi karena semuanya udah tahu, udah hafal, udah paham juga tentang semua, mulai dari konsepnya, pengertiannya, aturan-aturannya, langkah pengerjaannya gitu. Jadi sekarang Sheila ada peningkatan, gak seperti di pertemuan pertama yang masih bingung dan masih belum tahu gimana caranya menentukan dan menghitung luasnya gitu. Jadi sekarang lebih mudah. Oke, jadi nanti kalau misalnya Sheila ketemu soal-soal gini udah tahu caranya gimana ya. Oke, jadi mungkin sekian dari kakak dari beberapa pertemuan ini. Semoga aja Sheila bisa lebih mudah nanti untuk mengerjakan soal-soal luas daerah bangun datar menggunakan satuan luas kotak-kotak seperti ini. Nanti semoga aja Sheila juga udah gak kebingungan, karena Sheila kan juga udah tahu ya caranya gimana sekarang, udah gak kesulitan lagi gitu ya. Oke, jadi makasih juga untuk Sheila udah bantu kakak, dan Sheila juga sebisa mungkin kakak bantu dalam meningkatkan
pemahaman Sila dalam materi ini gitu. Semoga saja nanti Sila udah gak kesulitan lagi dalam belajar tentang materi yang kita belajar dari kemarin. Oke, jadi terima kasih buat Sila juga, terima kasih atas waktunya. Jadi sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.